Ayat hari ini adalah 2 Samuel 12, ayat 26-31. Mari kita baca bersama. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, "Aku berperang melawan kota Raba, dan telah merebut pula kota Air. Oleh sebab itu kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu." Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak. Juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan turun ke atas hati setiap jemaat yang datang ke sini hari ini, serta ke atas keluarga Anda. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Nas hari ini mencatat adegan di mana Daud menaklukkan Raba, ibu kota Amon. Awal mula peperangan hari ini dimulai di 2 Samuel pasal 10. Jika Anda melihat 2 Samuel 10, Raja Amon, Nahas, meninggal dunia. Untuk meratapi kematiannya, Daud mengirimkan utusan. Namun, putra Raja Amon Nahas, Hanun, mengira bahwa utusan yang dikirim oleh Daud adalah mata-mata, lalu memanggil mereka, mencukur separuh janggut mereka, mempermalukan mereka, dan menyuruh mereka kembali. Kisah yang terjadi selama peperangan dengan Aram yang dipicu oleh hal ini, dari pasal 10 sampai pasal 12 ayat 20 yang kita lihat kemarin, adalah kisah Daud dan Batsyeba. Daud tidak pergi berperang melawan Aram, melainkan tinggal di istana dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan dalam peperangan dengan Aram, ia mengirim Uria ke garis depan kota dan membiarkannya mati dalam pertempuran. Itulah kejadiannya. Demikianlah kisah peperangan itu berlanjut kembali. Dan ini adalah kisah hari ini. Peperangan kini hampir berakhir di bawah komando Jenderal Yoab. Ibu kota Amon ini, Raba, adalah nama kuno untuk ibu kota Yordania saat ini, Aman. Tempat ini merupakan titik strategis penting yang terletak di hulu bagian timur Sungai Yordan. Kota ini merupakan benteng alami, yang terbagi menjadi kota dalam dan kota luar dengan sungai di tengahnya. Yoab telah menaklukkan kota luar, dan setelah menyeberangi sungai, mengepung kota dalam di ambang keruntuhan. Dan keadaan di mana kota itu akan runtuh hanya dengan satu sentuhan, Yoab memerangi Daud. Yoab mengirimkan utusan dan menyampaikan pesan seperti pada ayat 27 dan 28. Mari kita baca ayat 27 dan 28 bersama-sama lagi. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, "Aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut pula kota Air. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu, dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu, dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu." Amin. Yoab telah menyiapkan segalanya untuk akhir peperangan. Namun jika ia merebut kastil itu sendiri, namanya akan ditinggikan. Dalam situasi itu, untuk memberikan penghargaan terakhir kepada Daud, ia mengirim surat yang berbunyi, "Ya Raja, silakan datang dan bertempur sendirian di pertempuran terakhir ini." Maka Daud mengumpulkan tentara dan berbaris ke Raba. Jarak dari Yerusalem ke Raba hanya 65 hingga 70 km, jarak yang dekat. Oleh karena itu, Daud menyelesaikan tugas itu dengan sangat cepat, menaklukkan kastil itu dan mengakhiri peperangan. Dan setelah merebut Raba, ibu kota Amon, Daud mengambil mahkota Raja Bani Amon, yaitu raja mereka. Berat mahkota itu adalah 1 talenta emas, yang konon sekitar 34 kg. Mahkotanya dihiasi dengan berbagai permata berharga, dan dengan berat itu, jika seorang raja benar-benar memakainya, lehernya akan patah. Oleh karena itu, sebagian besar penafsir menafsirkan bahwa itu adalah patung Milkom, dewa Amon, dan itu adalah mahkota yang diletakkan di atas patung itu. Hari ini, jika Anda melihat bagian tengah ayat 30, tercatat bahwa Daud mengambil mahkota itu dan menaruhnya di kepalanya sendiri. Melalui satu kalimat hari ini, kita dapat melihat perubahan pada diri Daud. Selama ini, setiap kali ia memenangkan peperangan yang tak terhitung jumlahnya, Daud selalu mengembalikan sukacita kemenangan itu kepada Tuhan. Ia mempersembahkan rampasan perang sebagai pengorbanan kepada Tuhan. Mengatakan bahwa semua alasan kemenangan ada pada Tuhan, memberikan penghargaan kepadanya. Namun sekarang berbeda. Ia telah mengambil kemuliaan yang menjadi milik Tuhan untuk dirinya sendiri.
Ini bukan sekadar perubahan tindakan yang sederhana, tetapi arah kemuliaan telah bergeser dari yang berpusat pada Tuhan menjadi berpusat pada diri sendiri. Jemaat yang terkasih, adegan ini memberi kita peringatan rohani yang sangat penting. Manusia mudah berubah, terutama ketika segala sesuatunya berjalan lancar, ketika ada kesuksesan, atau ketika ada pengakuan, sangat mudah untuk menempatkan diri di posisi Tuhan. Meskipun Tuhanlah yang telah melakukan segalanya, kita berkata, "Ya, saya bekerja keras. Saya just baik sim. Saya mencapai sesuatu." Dan kita terlalu mudah menempatkan nama kita di kursi kemuliaan itu. Kita juga seperti itu. Hidup menurut standar dunia, kita terus-menerus tergoda untuk menempatkan nama dan kemuliaan kita di sana, alih-alih kemuliaan Tuhan. Saya pikir area yang paling mudah muncul mungkin adalah anak-anak kita. Anak-anak yang Tuhan berikan kepada saya, memang dipercayakan kepada saya, dan diamanatkan kepada saya oleh Tuhan, tetapi kadang-kadang kita memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah milik kita. Seolah-olah mereka adalah milik kita. Seolah-olah mereka adalah kemuliaan kita. Seolah-olah pertumbuhan mereka yang baik adalah karena Anda membimbing mereka dengan baik, dan kita menganggap kesuksesan anak-anak kita sebagai kemuliaan kita sendiri. Namun, Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan yang dijalani untuk kemuliaannya sendiri. Ini karena hal itu bertentangan dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Ketika Daud menempatkan dirinya di pusat kemuliaan itu, perilakunya selanjutnya pun terkait. Mari kita baca 2 Samuel 12:30 dan 31 bersama-sama. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya, dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Amin. Daud setelah kemenangannya, menyeret keluar semua penduduk tempat itu dan menjadikan mereka budak. Daud di masa lalu berbeda. Jika Anda memikirkan hari-hari ketika ia dikejar-kejar oleh Saul, ada beberapa situasi ketika Daud bisa saja membunuh Saul. Namun, alasan ia tidak membunuh Saul adalah karena ia memiliki kerendahan hati seperti ini. Bagaimana aku bisa membunuh raja yang diurapi Tuhan, orang yang diperkenankan Tuhan? Daud adalah orang yang tahu bagaimana menyerahkan musuh-musuhnya ke tangan Tuhan. Ia bisa saja mengangkat pedangnya. Ia bisa saja membalas dendam. Tetapi ia adalah orang yang menyerahkan pedang dan pembalasan itu kepada Tuhan. Orang itu, ketika ia menempatkan dirinya pada posisi kemuliaan, alih-alih kemuliaan Tuhan, setelah menaklukkan Amon, kini menyeret mereka keluar dan memobilisasi mereka untuk kerja paksa. Penampilan ini, seperti yang terlihat di dunia, sama dengan penampilan seorang pemenang yang hanya mengajukan tuntutan kepada negara yang kalah. Saya adalah pemenang. Anda adalah negara yang kalah. Jadi ini semua adalah hal yang wajar. Cara duniawi itu telah masuk, dan kini dalrai uwarin loguzikan, dan hukum dunia. Jemaat yang terkasih, apa yang kita saksikan di sini bukanlah perubahan Daud, melainkan kejatuhannya. Raja yang peka terhadap kehendak Tuhan, Raja Daud yang rendah hati yang tahu bagaimana menyerahkan musuh-musuhnya kepada Tuhan, kini telah menjadi raja yang tidak ada bedanya dengan raja-raja dunia. Karena itu masalahnya bukan memenangkan peperangan, tetapi hati kita setelah kemenangan. Raja yang seharusnya mengungkapkan kemuliaan Tuhan ini justru mengungkapkan kemuliaannya sendiri dan kemegahan negaranya. Firman hari ini memberitahu kita bahwa orang harus lebih berhati-hati saat sukses daripada saat gagal. Dalam penderitaan, kita mencari Tuhan. Namun, dalam kemakmuran, kita berpikir kita bisa hidup tanpa Tuhan. Dan begitulah cara kita hidup. Daud memperoleh kemenangan, tetapi jiwanya menjauh dari Tuhan. Ia mendapatkan mahkotanya, tetapi hidupnya menjadi hidup, di mana ia tidak dapat menyerahkan mahkota itu kepada Tuhan. Oleh karena itu, ada sebuah fakta yang harus kita ingat dengan jelas. Akan ada banyak sekali mahkota dalam hidup kita. Mahkota kekayaan, mahkota kesehatan, dan mahkota hubungan, mahkota iman, dan mahkota anak-anak. Saya memberkati setiap dari Anda dalam nama Tuhan, agar Anda dapat menjalani kehidupan yang diberkahi, bukan dengan menaruh semua mahkota itu di kepala Anda sendiri, tetapi dengan menyerahkannya ke tangan Tuhan. Jemaat yang terkasih, semakin sukses Anda, semakin dekat Anda dengan Tuhan. Kesuksesan di dunia tidak pernah dapat menjadi bukti kedekatan Anda dengan Tuhan.
Alkitab memberitahu kita hari ini bahwa ada kalanya bahkan ketika ada penderitaan di dunia, atau ketika Anda berada dalam penderitaan, Anda sebenarnya dapat terhubung lebih erat dengan Tuhan. Maka firman Alkitab bertanya kepada kita hari ini, Raja seperti apakah yang sedang kamu tunjukkan melalui hidupmu sekarang? Apakah kamu hidup sebagai saluran Tuhan, atau kamu hidup menurut cara dunia? Izinkan saya meringkas firman hari ini. Daud meraih kemenangan dalam peperangan. Namun pada saat itu juga, Raja Perjanjian dan Raja Damai yang diurapi Tuhan menghilang dan ia duduk di singgasana sebagai Raja Sekuler. Namun kita harus berbeda. Kehidupan yang tidak memakai mahkota, tetapi kehidupan yang menyerahkan mahkota kepada Tuhan. Dan kehidupan yang mengakui Tuhan bahkan di tengah penderitaan melalui kemuliaan itu. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Agar hari ini dapat menjadi hari yang diberkahi, bukan dengan meninggikan nama saya tetapi nama Tuhan. Bukan mengungkapkan kemuliaan saya tetapi mengungkapkan kemuliaan Tuhan. Amin.